Haleluya. Terpujilah Tuhan. Happy Sunday, y'all. We will starting our service with thanksgiving for our Lord Jesus Christ for tremendous blessing. We can gathering again today by grace of God. Haleluya. Praise God, praise God. Selamat hari Minggu semua, selamat kita berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Ya, by the grace of God, we can finish the end of this month, June. Yeah, time is so fast. It's like a flyway. But I'm so thankful by the grace of God we can gathering again today. Hallelujah. Let us starting our service, and Sarah Hutapea and Matthew Tapea, my daughter and my son, will lead us for the praise and worship. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Happy Sunday, everyone. Happy Sunday. God is good. Hallelujah. Praise God. So the next song we're gonna sing is Amazing Grace. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. It was grace that taught my heart to feel, and grace my feet relieved. How precious faith that grace appeared, the hour
Haleluya, selamat hari Minggu semua. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul kembali dan satu anugerah Tuhan ya, setelah hampir 4 bulan ya sejak pandemic ini kita doing live stream ya, ministry. Tapi satu anugerah Tuhan, kita hari ini boleh berkumpul ya untuk beribadah kembali. Satu hal yang saya ingin bagikan pada hari ini adalah bahwa Tuhan itu memberikan perlindungan buat kita. Ya, whatever we are facing in this life, God give us the protection. Ya, dalam suka, dalam duka, ya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Bila Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah, itu merupakan kasih karunia, saudara. Ya, saya melihat melalui pandemik ini, saya semakin merasakan kasih karunia Allah, anugerah Allah. Ya, bahwa di tengah-tengah manusia, masyarakat, society, kita tidak bisa bertemu satu sama lainnya, tapi melalui anugerah Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, itulah sebabnya saya katakan itu merupakan sebuah anugerah Allah. Ya, satu kemurahan Tuhan. Ya. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk supaya benih-benih firman Tuhan seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Amin. Ya. Let's pray. Our Heavenly Father, our Lord Jesus Christ, with your tremendous blessing, oh Father God, we receive and we enter this day with thanksgiving. This is the end the week for the month of June. God, everything look like it's so fast. It's like a flyaway. But as we remember, you said everything will be so fast because your second coming is so close. But we thankful, oh God, Jesus, you give us the opportunity to fellowship, to worship, and receive your word. In this moment, oh God, Jesus, touch every person, and we open our heart, our mind to you. Let your Holy Spirit speak to us and give us wisdom and revelation, so we can understand your word, oh God, and we will do it in our life, our daily life, every single day. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur di tengah-tengah suasana situasi di mana manusia dan masyarakat, Bapa, kami tidak bisa bertemu satu sama lainnya, bahkan di dalam ibadah. Tapi kami bersyukur Engkau masih memberikan kesempatan buat kami untuk mendengarkan firman Tuhan melalui live streaming, dan juga beberapa kami jemaat Tuhan yang hadir. Tuhan, merupakan anugerah buat kami. Engkau berikan firman-Mu, roti hidup, air yang memberikan kami kepuasan. Bapa, biarlah melalui firman-Mu kami tidak hanya mendengar, tapi kami boleh mengerti melalui penyingkapan firman-Mu. Berikan kami Tuhan hikmat dan pewahyuan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus.
Everyone said, Amen. Haleluya. Praise God. Haleluya. Ya, puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasalnya yang ke-7. Kejadian pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-11. Genesis chapter 7, verse 11 until 16. Saya baca dulu yang bahasa Inggrisnya, saudara bisa perhatikan baik-baik di sana. Nanti juga kita akan baca dalam bahasa Indonesia. In the 600th year of Noah's life, in the second month, on the 17th day of the month, on that day all the fountain of the great deep burst forth, and the window of the heaven were opened, and rain fell upon the earth 40 days and 40 nights. On the very same day, Noah and his son, Sem and Ham and Japheth, and Noah's wife, and the 3 wives of his son with them entered the ark. They and every beast according to his kind, and all the livestock according to their kinds, and every creeping that they creeps on the earth according to its kind, and every bird according to its kind, every winged creature. They went into the ark with Noah, 2 and 2 of all flesh, in which there was the breath of life, and those that enter, male and female of all flesh, when in has God had commanded him, and the Lord shut him in. Haleluya. Pada waktu umur Nuh 600, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu jugalah masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu, bersayap, dan segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. The one I like to share, saya mau share yang pertama pada hari ini bahwa Tuhan itu mempunyai tidak hanya rencana yang jelas dalam hidup Nuh, ya. Di tengah-tengah Tuhan mengambil keputusan karena dunia sudah jatuh ke dalam dosa yang luar biasa, dan Alkitab katakan bahwa manusia itu begitu rusak. Ya. Jadi Alkitab katakan that the world is not only broken, but that everything God purpose in the human life has been destroyed. Ya, jadi rencana Tuhan itu untuk manusia itu sudah betul rusak. But ya, kita bisa melihat ada 8 orang yang Tuhan selamatkan dari sekian banyak umat manusia pada saat itu. Ya. Nah, kita melihat di sini, saya sangat tertarik dengan perkataan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-16 itu, setelah semuanya selesai, pembangunan bahtera sudah selesai, dan semua Nuh dengan keluarganya, Nuh dengan istrinya, ketiga anaknya laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet, dan ketiga istri mereka masing-masing, jumlahnya 8 orang, setelah masuk semua dan ditambah dengan segala jenis binatang, mulai dari darat, burung-burung di
udara, semua sudah masuk. Nah, Alkitab katakan, ini yang saya mau sharing yang pertama, ini luar biasa. Terkadang kita tidak memperhatikan perkataan firman itu, ya, tapi saya percaya setiap perkataan firman yang ada di Alkitab kita itu mempunyai arti, mempunyai makna, mempunyai tujuan, mempunyai kuasa yang luar biasa pada saat kita renungkan. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-16 itu, Alkitab katakan, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. And the Lord shut him in. Ya. Jadi, saya percaya setelah Nuh mengikuti semua perintah Tuhan, kita tahu panjang daripada bahtera itu, ya, tingginya, lebarnya, setiap ukurannya detail, ya, semuanya telah dilakukan oleh Nuh, ya, dan begitu baik dan begitu baik, sangat luar biasa bagaimana Nuh dengan ketujuh orang, include dia 8 orang, membangun bahtera itu dan bisa memuat segala jenis binatang, baik yang di udara, baik yang di darat, dan kekuatan daripada bahtera itu luar biasa. Nah, yang saya mau ajak kita pada hari ini memperhatikan, tapi setelah semuanya sudah masuk, yang menutup pintu, ya, bukan Nuh. Alkitab katakan, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Waktu saya perhatikan kalimat ini, waktu saya renung-renungkan, saya mendapatkan satu pengertian seperti ini. Ya, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Lakukan saja. Nanti Tuhan yang menyempurnakannya. Gitu. Ya. Bagian daripada Nuh adalah melakukan firman Tuhan, membangun bahtera itu. Sudah selesai, semua sudah masuk, tetapi yang menutup pintu bahtera itu bukan Nuh, Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan yang sama, yang mempunyai rencana dalam kehidupan Nuh, dengan dia menyelamatkan Nuh dengan keluarganya, adalah Tuhan yang sama hari ini berbicara kepada kita masing-masing. Selama engkau mau melakukan firman-Ku, rencanaku dalam hidupmu tidak pernah gagal karena aku akan menyempurnakannya. And the other word is like God Himself seal. Jadi berbicara Tuhan seal, dimateraikan. Apapun segala usaha kita untuk supaya hidup kita berhasil tanpa Tuhan yang memateraikannya, atau artinya tanpa Tuhan yang membungkusnya, tanpa Tuhan yang menyempurnakannya, segala sesuatu sia-sia. Amin. So we just facing this disaster, ya, atau bencana ini, atau boleh saya katakan pandemik ini. Semuanya just suddenly. It's not even a week, couple days after we got it, everything's like a collapse. And now, almost 40 million, 40 juta orang Amerika tidak bekerja. Penduduk Belanda saja itu kurang lebih sekitar tahun 2017 itu cuma 17 juta lah. Jadi bayangkan 3 kali penduduk Belanda saat ini kira-kira kalau kita mau perbandingkan tidak bekerja. Just suddenly. Jadi saya melihat bahwa there is no way di dalam hidup kita, apapun segala usaha kita sudah perfect membangun segala sesuatu. Bahtera Nuh berbicara kehidupan, ya, yang menyelamatkan dia. Ya. Jadi selama kita mau melakukan firman Tuhan, mungkin ketika kita membangun rumah tangga kita, membangun pekerjaan kita, membangun usaha kita, membangun ekonomi kita, dari yang kelihatannya sulit,
Tidak mungkin orang menertawakan, mana kamu, hidup kamu begitu-begitu saja. Sama yang dialami oleh Nuh. Semua orang, bahkan seluruh dunia menertawakan dia. Lu gila. Are you crazy? You build your boat that sit on the top of the mountain? Okay, so when that boat is done, it's finished, so how are you gonna bring that boat to the source or to the beach, to the ocean? Ya. Dalam kita membangun hidup kita memang banyak tantangan, khususnya untuk kita yang imigran di negara ini. Ya, mungkin kita merintis sesuatu yang kelihatannya kecil, sesuatu yang kelihatannya sulit, segala sesuatu yang kita anggap saya bisa berhasil. Ya, yang pertama, number one, ya, you must know God have a specification. Katakan, specification. The specific detail atas rencana hidupmu. That's the same thing according to God specification for build that ship, build that boat. God have a specification for build that. As long Noah is not only here, Nuh tidak hanya dia mendengar, tapi dia taat dan membangunnya. Apapun kata orang, apapun yang kita alami, gelombang apapun, masalah apapun, bangun hidupmu. Amin. Campur tangan Tuhan tidak bisa kita lalaikan, tidak bisa kita. Okay, for this side, I can do it. No, saudara, kita tidak bisa mengambil satu decision untuk membangun hidup kita tanpa melibatkan Tuhan. Amin, saudara. Yeah. Even though sometimes it take too long. How long? Noah built that boat almost 120 years. I can say 2 generations, 120 years. It take too long. But in the end, hallelujah, we can see how he can survive. Noah, his wife, his 3 sons, and his 3 daughter-in-law. 8 people from all around the world. And the same situation right now. We are facing this disaster about the economic collapse, this pandemic, and we just heard, we will facing the second wave on this pandemic. The worst thing later on when fall break, because the weather will be cold, as the virus is, they maybe really like it for the cold weather, but for us, this is remind us, ini mengingatkan kita bahwa kita harus tetap percaya suasana, keadaan, kondisi, apapun yang kita lewati, kalau Tuhan bersama dengan kita, haleluya, Tuhan sendiri akan men-seal, Tuhan sendiri akan menutup pintu segala sesuatu daripada serangan-serangan jahat yang bisa masuk dalam hidup kita. Amin. Perhatikan baik-baik perkataan itu. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Kenapa tidak di depan? Pertanyaannya. Kenapa di belakang? Kenapa Alkitab khusus menulis di belakang Nuh? Rasul Paulus berkata, aku mengarahkan pandanganku ke depan dan mengejar mahkota kehidupan yang ada di depanku. Amin, saudara. Kita belajar dari istri daripada Lot. Keselamatan Tuhan sudah berikan buat keluarga Lot. Tapi istri daripada Lot tetap melihat ke belakang. Tuhan sudah berbicara melalui malaikatnya kepada Lot. Jangan ada satupun di antara kalian yang melihat ke belakang. Apa sih susahnya? Saudara, ternyata untuk kita mengingat hal-hal yang di belakang itu sulit untuk kita untuk melupakannya. Kalau engkau mau menerima rencana Tuhan dalam hidupmu, fokus ke depan. Keep your heart focus
ke depan. Amin, saudara. Ya, kalau Tuhan sudah menutup segala hal-hal yang sudah berlalu, Tuhan sudah melupakan segala dosa-dosa kita yang ada di belakang kita. Kita masih suka mengingat dosa-dosa orang lain yang ada di belakang kita, mengingat hal-hal yang mungkin merugikan kita yang telah ada di belakang kita. Padahal katakan, aku telah melupakan segala dosa-dosamu. Meskipun dosamu semerah biji kermisi, Tuhan sudah hapuskan. Amin, saudara. Bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan Nuh tidak gagal. Dan saya mau mengingatkan kita, meskipun waktu kelihatannya lambat, meskipun banyak tantangan yang dilewati oleh Nuh, meskipun banyak situasi-situasi yang tidak pernah disangka oleh Nuh, tapi Alkitab katakan bahwa Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh dari bencana yang menghukum dunia saat itu. Saya tadinya berpikir ketika Tuhan sudah menyampaikan secara spesifik specification daripada pembangunan kapal itu, boat itu, ya, saya pikir kalau memang Nuh melakukannya dan taat kepadanya, mengerjakannya, that's it, sudah selesai. Dan kita tadi sudah baca dari mulai Kejadian pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-16 itu kita sudah baca bagaimana Nuh sudah masuk semua. Tapi ternyata di ayat yang ke-16 di bagian terakhir, untuk menyempurnakan pekerjaan rencana Tuhan di dalam Dia menyelamatkan umat manusia melalui Nuh, Tuhan menyelesaikannya dari awal sampai akhir. Artinya apa? Kalau kita minta penyertaan Tuhan dalam hidup kita, percayalah, Tuhan pasti menyelesaikannya sampai pada akhirnya. Amin, saudara. Haleluya. Ya. Yang kedua, kita membutuhkan perlindungan Tuhan. Ya. Jangan sampai kita miss akan hal ini. Ketika Nuh sudah berada di dalam bahtera itu, ketika dia sudah berada di dalam kapal itu, apakah itu menjadi sebuah jaminan saja bahwa oke, dia sudah masuk dalam kapal itu, berarti semuanya sudah baik-baik saja, dan air bah datang dan mereka diselamatkan? Tidak. Alkitab katakan, ini luar biasa, saudara. Ketika Nuh sudah masuk ke dalam bahtera itu, Kejadian pasalnya yang ke-8. Matthew, can you put it Genesis chapter 8? Can you do that? Genesis chapter 8. Kenapa saya mau mengambil poin yang nomor 2? We need God protection. Even though sometimes we just thought when Noah with his family already inside that ark, so we think, okay, that's fine, everything will be okay, tapi ternyata tidak, belum, Ini yang saya mau bagikan hal yang kedua, setelah hal yang pertama, penyertaan Tuhan dalam hidup kita, mengingatkan kita untuk tidak lagi mengingat-ingat hal yang ada di belakang, tapi fokus ke depan, memperhatikan apa yang Tuhan mau kerjakan, menyelesaikan rencananya. Yang kedua, kita belajar, bahwa setelah Nuh masuk ke dalam kapal itu, Kejadian pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-6. Genesis chapter 8 verse 6, Matthew. You got it? Genesis chapter 8 verse 6. Kejadian pasal yang ke-8 ayat ke-6.
Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bara itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Haleluya. Okay, let us reading from English version. Genesis chapter 8 verse 6. So it came to pass at the end of the 40 days that Noah opened the window of the ark which he had made. Then he sent out a raven which kept going to and fro until the waters had dried up from the earth. He also sent out from himself a dove to see if the water had receded from the face of the ground. But the dove found no resting place for the sole of her foot, and she returned into the ark to him, for the water were on the face, on the whole earth. So he put out his hand and took her, and drew her into the ark to himself. And he waited yet another 7 days, and again he sent the dove out from the ark. Then the dove came to him in the evening, and behold, a fresh plucked olive leaf was in her mouth. And Noah knew that the water had receded from the earth. Hallelujah. This is the one, so remind us today, ya, ini mengingatkan kita pada hari ini. Yang kedua, bahwa perlindungan Tuhan itu sungguh nyata di dalam Dia melindungi Nuh dan seluruh keluarganya. Nuh diberikan hikmat oleh Tuhan. Bagaimana dia bisa tahu kalau di atas bumi yang menutupi bumi, kita tahu seluruh bumi itu tenggelam oleh air. Satu-satunya hanya bahtera Nuh yang terapung-apung. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini kita belajar bagaimana Tuhan memberikan perlindungan, God protection for Noah. Ya. Number 2, after we learn, God teach us to focus, to forget about the behind us. Ya, kita harus melihat bagaimana Tuhan memberikan perlindungan buat Nuh. Di sini kita melihat bagaimana Nuh diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dia bisa tahu, dia mengecek bagaimana ketinggian air itu, apakah air sudah mulai surut atau belum. Ya, di sini dia yang pertama mengirim atau melepaskan, Alkitab katakan ayat yang ke-7, lalu Nuh melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Nah, perhatikan, ya, gagak itu burung pemakan apa saja, dari mulai buah-buahan sampai bangkai, sampai daging yang busuk, serangga apa saja dimakan oleh burung gagak. Nah, saya percaya pada saat itu yang kita tahu segala binatang, segala burung di udara yang tidak masuk ke dalam bahtera Nuh, termasuk manusia, semuanya mati. Dan saya bisa bayangkan di atas air itu begitu banyak bangkai-bangkai yang terapung. Betul, saudara? Burung gagak, dia terbang pulang pergi. Alkitab katakan terbang pulang pergi sampai air itu kering.
Berbeda dengan burung merpati. Ketika Nuh melepaskan burung merpati, dia tidak akan hinggap di atas bangkai-bangkai yang sudah terapung itu. Dia akan hinggap mencari pohon, atau Alkitab katakan dahan yang segar. Ketika dia tidak menemukan dahan yang segar atau pohon yang mulai muncul di atas permukaan air itu yang menutupi bumi itu, dia kembali ke bahtera Nuh. Tapi burung gagak bolak-balik. Ada satu pengertian yang Tuhan berikan buat kita. Dengar baik. Perlindungan Tuhan dalam hidup kita itu pasti. Katakan pasti. Ya. Confirm. Ya. Artinya apa? Burung merpati, kita tahu itu gambaran daripada Roh Kudus. Ya. Ingat waktu Yesus habis dibaptis oleh Yohanes, membaptis di Sungai Jordan, ketika dia keluar dari air, ada burung merpati yang turun dari langit. Itu gambaran daripada perlindungan Tuhan, the protection, Roh Kudus. Roh Kudus dalam hidup kita adalah jaminan yang melindungi kita setiap saat. Amin. Dia selalu memberikan kita kekuatan, kesegaran. Seperti burung merpati, dia hanya hinggap di pohon atau di tempat yang segar. Dia tidak pernah hinggap di atas bangkai yang saat itu begitu banyak terapung-apung di atas air. Nah, saudara, burung gagak, dia hinggap di bangkai itu, kemudian dia kembali ke kapal Nuh. Terbang lagi, hinggap lagi di bangkai, kembali lagi ke kapal Nuh. Alkitab katakan bahwa Tuhan di dalam hidup kita seperti gembala. Ya, He is our shepherd. Ya, the Lord is my shepherd. Tuhan itu berjalan di depan kita. Dia selalu membawa kita ke tempat yang aman, ke tempat yang segar. Alkitab katakan dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Berbicara sesuatu yang segar, sesuatu yang nyaman. Perlindungan Tuhan dalam hidup kita jangan kita ragukan. Perlindungan Tuhan dalam hidup kita itu merupakan satu jaminan yang selalu membawa kita ke tempat yang aman. Amin, saudara. Kadang-kala kita seperti gambaran burung gagak itu. Kita nggak sabar. Kita pergi ke sana, kita pergi ke sana, kita pergi ke sana. Kita hinggap di sana, kita hinggap di sana, kita hinggap di sana. Ya. Tidak ada satu, boleh saya katakan, permanen dalam hati kita kadang-kala ketika kita menghadapi masalah gelombang di dalam hidup ini. Saudara, Alkitab selalu memberikan kita satu jaminan yang mengingatkan kita bahwa setiap orang yang dipimpin Tuhan, mereka adalah anak-anak Allah. Yesus berkata, adakah di atas muka dunia ini ketika seorang anak meminta telur dan ayahnya memberikan dia ular, atau minta roti, ayah memberikan dia batu. Ya, Tuhan itu selalu memperhatikan dan memberikan perlindungan, the protection dalam hidup kita secara jasmani, secara rohani, secara spiritual, secara finance, dalam kesehatan, apa saja dia jamin kita. Amin, saudara. Ya, Tuhan selalu memberikan kita satu hal-hal yang baru, satu hal-hal yang tidak pernah kita sangka. Alkitab katakan apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita pikirkan dalam hati, tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan berikan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi ketika Tuhan telah menyelamatkan Nuh dengan keluarganya, Tuhan juga memberikan jaminan kepada dia bahwa pada saat engkau melihat burung merpati ini membawa engkau daun yang segar, itu tandanya bahwa air mulai surut. Artinya pasti. Itu merupakan sebuah jaminan. Nuh tidak bisa memprediksi ketika dia memperhatikan burung gagak ini. Burung gagak itu dia lepaskan lalu tidak kembali.
Karena apa? Dia hinggap di atas bangkai. Mungkin besoknya dia datang lagi. Loh, 24 jam sebelumnya ini burung gagak kemana nih dia? Jadi tidak ada satu kepastian yang didapat oleh Nuh, ya, ketika dia belajar memperhatikan cara hidup daripada burung gagak ini. Ya, 24 jam yang lalu atau 1 hari yang lalu dia hinggap di mana? Hinggap di pohon kah? Atau hinggap di manakah? Tidak bisa diprediksi oleh Nuh. Tetapi ketika burung merpati tidak mendapatkan tempat untuk dia hinggap, meskipun dia bisa melihat ada sesuatu yang mengapung-apung di atas air, dia bisa saja hinggap di situ. Tapi dia tidak hinggap di situ. Dia hanya mencari pohon yang ada rantingnya sehingga dia bisa hinggap. Ketika dia ada pohon yang bisa dia hinggap, dia ambil dahannya, dia bawa ke Nuh. Langsung saat itu juga Nuh bisa mengambil satu decision, air sudah mulai turun. Itu gambaran daripada Tuhan. Tuhan itu jelas, specification cara pekerjaannya memberikan kita protection itu jelas, jaminan daripada Tuhan itu jelas. Amin, saudara? Tidak seperti burung gagak tadi, bagaimana? Boleh saya gambarkan kalau saya seperti Nuh? Iya, benar juga. Bagaimana bisa tahu? Berapa jam yang lalu saya tunggu-tunggu ini burung gagak tidak kembali-kembali. Ketika dia kembali, tidak ada satu kepastian tadi dia hinggap di mana ya. Tapi ketika saya melihat burung merpati dia kembali tanpa membawa daun yang segar, saya tahu memang sudah pasti itu sudah merupakan sebuah jaminan. There's a confirm. Saya tahu pasti burung merpati ini tidak mendapatkan tempat untuk hinggap karena dia tidak pernah hinggap di atas bangkai. Amin. Dia pasti akan hinggap di atas pohon. Itu merupakan satu peneguhan untuk kita. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, percayalah, teguhkan hatimu. Meskipun saat ini kau belum melihat sebuah tanda-tanda, tapi percayalah Tuhan memberikan protection, Tuhan memberikan perlindungan yang jelas untuk hidup kita. Don't miss that. Gitu loh. Jadi iman itu bukan menebak-nebak. Iman bukan gambling. Iman itu jelas. Iman adalah dasar sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jelas, pasti. Pengharapan kita kepada Tuhan jelas. Yesus janjinya bisa dibuktikan jelas. Ada dasarnya. Gitu. Jadi orang Kristen itu jangan kita bimbang gitu. Sama seperti tadi. Iman Nuh, dia jelas, pasti. Dia tahu, burung gagak ini dia tidak kembali. Meskipun dia bolak-balik, Alkitab tadi katakan bahwa ketika dia melepaskan burung gagak, burung itu terbang pulang, pergi. Sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Tidak ada satu kepastian. Sampai kering, air turun, surut dari muka bumi. Nuh tidak bisa mengambil satu decision yang tepat kalau dia mau pegang burung gagak ini. Tidak bisa. Alkitab katakan sampai air kering turun, burung gagak itu bolak-balik. Apa yang bisa diambil dari sana? Kesimpulan, kalau kita percaya kepada Tuhan, saudara, peganglah janji Tuhan itu. Amin. Ketika burung merpati dilepaskan oleh Nuh, dia pergi, dia terbang kemana-mana. Banyak itu saya percaya. Bangkai-bangkai itu terapung-apung. Meskipun Alkitab tidak menulis, tapi saya percaya. Ada yang mengapung di atas air. Karena mati binasa. Alkitab katakan segala sesuatu yang hidup mati binasa. Kecuali Nuh dan keluarganya. Jadi saya bisa bayangkan banyak ya. Bangkai-bangkai yang terapung-apung. Dan burung merpati tidak hinggap di situ. Dia kembali langsung ke Nuh. Nuh tahu. Sudah pasti, air belum turun. Amin, saudara. Belum ada GPS saat itu. Belum ada video call. Amin. Tapi pasti. Padahal itu ribuan tahun yang lalu, saudara. Nuh langsung tahu.
bahwa air belum surut. Alkitab katakan lalu dia melepaskan, dia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya lagi burung merpati itu dari bahtera. Tadi kita sudah baca, padahal burung gagak bolak-balik. Dia tidak pegang satu decision dari burung gagak itu. Dia pegang dari burung merpati, itu gambaran Roh Kudus, Tuhan sendiri. Dia lepas lagi burung merpati, dia tunggu 7 hari lagi. Dan Alkitab katakan menjelang waktu senja, haleluya, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Oh, kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Amin. Jelas, pasti. Dan Alkitab katakan, dari situlah Nuh tahu bahwa air sudah mulai surut. Jadi saya tidak begitu yakin. Atau boleh saya katakan, saya tidak yakin kalau ada orang Kristen yang bilang, iya ya, Tuhan itu tidak bisa ditebak. Dan saya kadangkala tidak bisa memegang janji Tuhan karena suasananya saya lihat semakin keruh nih, masalahnya semakin berat nih. Kok pandemik ini tidak habis-habis ya? Kok kelihatannya semakin kacau balau, semakin banyak yang nganggur, semakin banyak ini, dan saya juga sudah semakin sulit ini untuk bayar bil-bil saya udah. Saya sudah nggak tahu mau kemana ini dia. Mana janjimu Tuhan? Saya mau katakan, janji Tuhan adalah iya dan amin. Pasti. Jangan jadi orang Kristen yang suka gambling, saudara. Jangan jadi orang Kristen yang suka menebak-nebak. Burung gagak tidak bisa dipegang oleh Nuh. Dia memegang burung merpati. Kedua jenis burung ini dengan jelas menggambarkan makna spiritual buat kita dalam iman kita. Sebetulnya itulah gambaran iman manusia. Ada iman orang Kristen yang seperti burung gagak. Pada saat suasana enak, nyaman, kita dekat sama Tuhan. Amin. Atau boleh saya balik, dalam keadaan susah, dalam keadaan yang tidak menentu, kita dekat sama Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Begitu pada saat nyaman, kita lupa sama Tuhan. Ya. Tapi marilah kita belajar dari Nuh. Yang ketiga, terakhir, haleluya. Sampai di sini kita bisa ikut ya. Amin. Amin. Oh, haleluya. Ini smellnya sudah luar biasa nih dia. Glory Jesus. Jam 8 pagi sudah bangun, sudah bakar-bakar barbecue saudara di luar. Naik burhut dibangunin dengan suasana smell yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Memang rancangan Tuhan itu luar biasa, saudara. Amin. Haleluya. Ya kan, Peti? Amin. Haleluya. Amin. Hidup kita pasti ya, Peti ya? Harus. Ya. Dalam Tuhan itu pasti. Ya. Kepastian dalam Tuhan itu pasti. Nah, yang ketiga. Saya mau tanya kepada kita. Coba masing-masing kita renungkan pertanyaan itu. Kita resap baik-baik di dalam hati kita. Pernahkah kita mencoba untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita? Pernah nggak? Yang benar, masa pasti kita semua. Iya Tuhan, aku ingin tahu apa sih rencana Tuhan dalam hidupku ini apa sih? Kenapa aku ada dalam dunia ini? Ya, amin. Betul, urusan Tuhan. Tapi seringkali hati kita, ya, pikiran kita, ya, pada saat kita melewati satu hal-hal itu. Amin, betul. Praise God. Tapi satu hal saya mau ingatkan kita sebagai manusia, itu boleh saya katakan normal saja. Apakah jadi satu hal yang boleh saya katakan istilahnya tidak boleh atau dosa gitu, memikirkan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita? Enggak. Sebagai manusia, kita sebagai the human being, saya pikir itu normal saja. Saya juga
Sering saya tanya, Tuhan, apa sih maksud Tuhan? Engkau taruh saya di Amerika ini, apa sih maksud Tuhan? Engkau jadikan saya sebagai hamba-Mu, gitu. Terus mulai saya tanya, Tuhan, apa yang kau mau dari hidup saya? Gak salah kita tanya itu. Tapi satu hal yang saya mau bagikan pada kita hari ini adalah jangan kita terjebak di situ. Ya. Intinya gini, bertanya sama Tuhan boleh, tapi kita tetap percaya apapun jawaban Tuhan itu yang terbaik buat kita. Amin. Ya. Ini adalah bukan saja satu statement yang jelas kepada Nabi Yeremia, ya, tapi juga untuk orang Israel. Dan kalimat ini Tuhan sampaikan pada saat mereka dalam pembuangan. Istilahnya, mereka tidak hanya dijajah, tapi mereka tinggal di negara asing dan menjadikan mereka slave atau budak. Mereka tinggal di Babilonia. Yang luar biasa, Alkitab menulis kepada kita bahwa Tuhan memberikan satu statement kepada Yeremia, untuk Yeremia sebagai nabi Tuhan, menyampaikan ini kepada orang Israel. Dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. It's a totally contradiction. Seringkali dalam hidup kita tuh seperti itu. Apa yang sedang saya alami saat ini seringkali tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Itulah yang menjadi satu hal yang saya ingin sampaikan kepada kita hari ini. Seringkali kita bertanya itu sama Tuhan. Tuhan, firman-Mu ini mengatakan bahwa Engkau itu kuat, Engkau hebat, Engkau pertolonganku, Engkau jawabanku. Tapi saat ini aku melewati hal ini, kok keadaan semakin sulit, semakin keruh. Sama, Alkitab menulis ini kepada Yeremia dan untuk orang Israel, bukan mereka sedang di Israel, bukan mereka sedang dalam keadaan baik-baik saja, tapi mereka tinggal di negeri asing dan sedang dijajah. Tapi Alkitab katakan, aku mengetahui rancanganku kepada engkau, rancangan damai sejahtera. Loh, apa yang damai sejahtera? Sementara mereka tinggal di Babilonia. Tuhan katakan, bukan rancangan kecelakaan. Loh, kami ini tinggal sudah dianiaya saat ini. Kalau kita jujur, sebetulnya itu sering kita lewati. Ya, jadi nggak apa-apa, makanya saya katakan, kita transparan aja sama Tuhan. Kita nggak usah berkata, oh tetap saya kuat, saya itu mampu. Enggak. Justru pada saat kita merendahkan diri kita berkata, benar Tuhan, aku tidak mampu tanpa campur tangan Tuhan. Tanpa Tuhan memberikan perlindungan kepadaku, tanpa Tuhan yang memberikan mata hatiku tetap fokus ke depan. Rancangan Tuhan di dalam hidup kita yang pertama, saudaraku, ingat baik, itu di luar akal kita. It's out of our mind. That is the God planning for your life. Amin. Makanya saya katakan, tanya sama Tuhan. Nggak apa-apa. Bagus, kita doa. Dan Tuhan kasih jawabannya. Jangan coba dengan akal pikiranmu untuk mencoba mengerti. Tapi engkau harus melihatnya dan menerima dengan iman. Amin. Sebab perancangan di luar akal kita. Inilah gambaran daripada orang Israel. Lah kita sedang dalam keadaan dijajah. 70 tahun kita berada di bawah negeri. Bangsa Babilonia ini, bangsa Babel. Bangsa tidak mengenal Tuhan. Jauh daripada Tuhan, kita tinggal di sini. Loh, kok firman Tuhan datang sama kita? Dia berkata, aku punya rancangan damai sejahtera kepadamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi hari yang penuh dengan pengharapan. Lah, ini bagaimana Tuhan? Kok lain?
Yang pertama, kalau engkau mau percaya kepada rancangan Tuhan dalam hidupmu, jangan lihat dengan akal pikiranmu. You will never understand it. Kau tidak akan pernah mengerti. Amin. Ya, jadi mungkin saat ini ya kita nggak ngerti, kita tidak mengerti apa alasan-alasan Tuhan ketika Dia berkata bahwa engkau tenang saja. Ketika Tuhan berkata bahwa aku punya satu rancangan damai sejahtera dalam hidupmu. Pada saat engkau mencoba mengerti dengan akal pikiranmu, kita semua akan bodoh. Ya, Tuhan katakan hikmat dunia itu kebodohan bagi Allah. Amin. Jadi kita tidak akan bisa mengerti rancangan Tuhan. Yang Tuhan minta kepada kita adalah percaya. Haleluya. Ya, nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain. Dan saudara bisa tahu, ketika firman Tuhan datang kepada Yeremia, tapi juga ada nabi-nabi palsu saat itu. Begitu banyak. Nabi-nabi palsu itu berkata, tidak. Kita harus pulang. Kita harus tinggalkan negeri ini. Kita harus kembali ke Israel. Padahal Yeremia bilang tidak. Kita harus tunggu waktunya Tuhan. Dan itu waktu yang cukup lama, 70 tahun. Ini pembuangan yang kedua. Setelah yang pertama dulu, mereka dibuang Tuhan di Mesir. Nah, sekarang di Babelonia. Padahal nabi-nabi yang lain, yang boleh saya katakan nabi-nabi palsu, bilang, enggak, kita harus sudah tinggalkan Babel ini. Atau bahkan waktu mereka mau diangkat ke pembuangan di Babelonia, nabi-nabi palsu katakan, oh tidak, kita harus bertahan, kita harus lawan Raja Babel. Yeremia bilang, tidak, kita harus menyerah. Kita harus percaya, meskipun kita dibawa ke pembuangan. Nah, saudara, seringkali memang apa yang Tuhan pikirkan untuk hidup kita, itu jauh berbeda dengan akal pikiran kita. Jauh berbeda dengan apa yang kita mau. Ya, seringkali kita masuk ke dalam pilihan. Ya, tapi yang percaya, hari ini saya mau ingatkan kita, katakan, aku percaya. Ya, percaya kepada Tuhan hanya melalui iman kita. Jangan mencoba dengan akal pikiran kita. Sia-sia, saudara. Amin. Meskipun kita tidak mengerti, ya, tapi dalam ketidakmengertian kita, ya, saya mau mengajak kita. Dalam ketidakmengertian kita, ya, ingatlah akan apa? Janji Tuhan bahwa Tuhan yang merancangkan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan pengharapan itu, ya, adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. Amin, saudara. Dan kita bisa melihat bagaimana waktu mereka selesai 70 tahun mereka kembali ke Israel. Justru raja-raja ini Tuhan pakai untuk memberkati orang Israel, membangun rumah Tuhan, membangun tembok Yerusalem, Israel dipulihkan. Nah, saudara, sampai di sini 3 hal saya sudah sharing untuk kita. Yang pertama, sebagus apapun kita merancang hidup kita, tanpa Tuhan yang menyertai kita, kita akan gagal. Yang menutup pintu bahtera, Nuh, bukan Nuh, tapi Tuhan. Di belakang Nuh. Artinya, kalau engkau mau percaya kepada rencana Tuhan, fokus ke depan, lihat ke depan, jangan ingat hal-hal belakangmu. Amin. Yang kedua, iman orang Kristen itu adalah iman yang pasti. Engkau harus pasti akan keselamatanmu. Engkau harus pasti akan juru selamatmu. Engkau akan pasti akan pertolongan Tuhan. Engkau harus pasti dan yakinkan dalam hidupmu. Aku tidak hanya percaya kepada Tuhan, tapi aku yakin. I not only believe on God, but trust to Him. Amin, saudaraku. Yang ketiga, lihatlah janji Tuhan itu dengan iman, bukan akal pikiran kita. Amin, saudara. Amin. Ya, kita semakin tidak ngerti nanti. Ya. Tuhan tidak minta banyak sama kita. Tuhan hanya minta sama kita, lihatlah imanmu. Imanmu sebesar biji sesawi saja, engkau sudah sanggup memindahkan apa? Gunung-gunung. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan.
Haleluya, mari kita berdoa. Haleluya. Saya minta Matthew, please. Glory Jesus. Tutup mata saudara, buka hatimu lebar-lebar kepada Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan itu senantiasa melingkupi hidupmu. Dalam segala sesuatu yang kita lewati, mari kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Bapa sudah memberkati kami, menyertai kami. Syukur bahwa Allah adalah Allah yang tidak hanya setia, tapi Engkau setia melakukan janji-janji kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, terima kasih. Seringkali kami sudah merancangkan segala sesuatu yang menurut kami Tuhan itu sudah baik. Tapi kami mau belajar dari Nuh. Kami mau belajar dari hamba-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang menutup pintu bahtera itu. Meskipun bahtera itu sudah baik, sudah bagus, sudah siap untuk dipakai. Bukan Nuh yang menutup pintunya, tapi Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau berkata, akulah pintu menuju hidup yang kekal. Roh Kudus, mari Bapa, ajarkan kami selagi pintu anugerah-Mu Tuhan itu terbuka buat kami. When your grace, oh God, still open right now. Bapa, kami mau, kami sungguh-sungguh Tuhan, hidup di dalam Engkau. Ada waktunya pintu itu, gate itu akan tertutup. Dan kalau Engkau sudah menutup, tiada yang bisa membuka. Tapi pada saat Engkau sudah membuka, tiada yang bisa menutup. Bapa di sorga, terima kasih. Biar kami menghargai anugerah Tuhan melalui kematian anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Biar kami Tuhan sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Sungguh-sungguh hidup dalam keselamatan yang Kau berikan buat kami. Boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah. Boleh Tuhan menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, Bapa. Engkau yang mengetahui iman kami saat ini. Kalau iman kami bimbang, iman kami tidak stable, Tuhan, tapi unstable, Tuhan berikan kami, Tuhan, kekuatan yang baru. Biar iman kami teguh. Iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kami harapkan, Tuhan, dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kami lihat. Biar iman kami teguh, Bapa, kepada Engkau. Tidak bimbang, tapi mempunyai kepastian. Bapa di sorga, terima kasih. Roh Kudus, mari ya Bapa, meskipun kondisi keadaan yang kami sedang lewati mungkin saat ini, Engkau mengenal masing-masing pribadi lepas pribadi, termasuk hamba-Mu ini, Bapa. Keadaan kami mungkin sulit, keadaan kami tidak menentu. Bapa, pada saat Engkau menyampaikan firman-Mu kepada kami, jangan takut, menjadi tenanglah. Bapa, seringkali Bapa tidak sesuai dengan apa yang kami hadapi. Terkadang kekuatan kami lebih besar daripada kepercayaan kami kepada Engkau. Tapi hari ini Bapa, kami mau dan kami yakinkan, meskipun kondisi yang kami lewati mungkin belum menunjukkan hal yang baik atau tidak menentu, tapi kami percaya Bapa, Engkau yang memberikan jaminan buat kami. Firman-Mu berkata buat kami, tenang dan diamlah. Mari Bapa, hati kami yang bergemuruh, roh kami Tuhan yang takut saat ini, mari Bapa, jamah dan kuatkan, teguhkan kami. Terpujilah Engkau. Haleluya. Mari saudara, kita semua bangkit berdiri. Kita akan menutup kebaktian kita dan pengucapan syukur. Haleluya.
Then sing, my soul, my Savior to thee. How great thou art! How great thou art! Then sing, my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! How great thou art! How great thou art! Raise your hand and receive God's blessing. I pray that the Lord will bless and protect you, and that He will show you mercy and kindness. May the Lord be good to you and give you peace. Then God peace, which goes beyond anything we can imagine, will guard your thought and emotion through Christ Jesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Diberkati oleh Tuhan waktu engkau masuk dan waktu engkau keluar, kemanapun engkau melangkah. Pergilah, jadilah saksi Kristus, biar melalui hidupmu engkau boleh menjadi garam, menjadi terang, sehingga melalui hidupmu banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Diberkati suamimu, istrimu, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, cucu-cucumu, generasi demi generasi, dimanapun mereka berada. Diberkati oleh Tuhan waktu engkau bekerja, dibuatnya berhasil apa yang kau kerjakan dengan buah tanganmu, sehingga hidupmu diberkati dan berlimpah-limpah. Diberkati lumbung-lumbungmu, tidak ada lagi kegagalan, bahkan kekurangan. Tapi hidupmu boleh menjadi berkat dan memberkati bagi orang lain. Terpujilah Bapa, terima kasih Tuhan, sekarang umat-Mu mereka akan pulang. Terimalah berkat daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya tinggal dan tetap dalam hidupmu sampai hari Maranatha. Itulah hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Happy Sunday you all. Haleluya. Puji nama Tuhan. Untuk saudara yang mau memberikan persembahan bisa ditaruh di depan, atau yang mau lewat sini juga silakan. Puji nama Tuhan. Nanti saya minta Ibu Reni berdoa untuk makanan ya, kita di sebelah sana.